Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Fa innal asdaqal hadisi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, inna awwala yuhasabuna yaumal qiyamah as-salat. Saudara kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, hendaklah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Karena dengan ketakwaan saudara kaum muslimin, apapun permasalahan kita, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari satu sisi yang tidak pernah dia duga-duga. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menghadapi suatu permasalahan baik kecil maupun besar, hal yang pertama yang mereka lakukan yaitu bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Dan tidak bosannya khatib mengajak kita semuanya saudara kaum muslimin, Allah serukan juga terkhusus untuk mereka yang beriman kepada Allah, yang meyakini bahwasanya setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan yang kedua, yang selalu kita baca di dalam surat Al-Fatihah, Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Allah serukan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita perhatikan ayat ini, ittaqullah, ittaqillah itu fi'il amar, Pak. Perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala agar kita bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kita mati dan jangan kita wafat kecuali dalam keadaan beragama Islam, Pak. Karena Nabi SAW beliau memiliki paman Abu Talib. Kita mengenal paman beliau, meninggal dalam keadaan menganut agama nenek moyangnya. Bahkan ketika Abu Talib ini ketika sakaratul maut, saudara kaum muslimin, Nabi mengatakan kepada paman, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah agar ini nanti menjadi hujah bagiku di hadapan Allah. Akan tetapi sampai akhir hayatnya dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Beliau meninggal dalam keadaan menganut agama nenek moyangnya. Makanya kita minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allahumma rzuqna bihusnil khatimah, ya Allah wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan baik. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum kita terlahir ke dunia, saudara kaum muslimin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah merindukan kita, Pak. Apa buktinya? Di dalam hadis sahih Bukhari Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bermajlis bersama para sahabat, Pak. Kemudian baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Rasulullah menangis. Ketika Rasulullah menangis, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, limaza tabki? Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kemudian kata Rasulullah, istaqaitu li ahbabi, aku merindukan kekasihku. Para sahabat terdiam kemudian bertanya, ya Rasulullah, alasna ahbabika ya Rasulullah, bukankah kami ini kekasihmu ya Rasulullah? Kata para sahabat. Apa kata Nabi? La antum ashabi,
Kalian bukan kekasihku, kata Nabi SAW. Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Bertemu denganku, berjumpa denganku, beriman kepadaku. Adapun orang-orang yang aku rindukan, kata Nabi SAW, qaumun ya'tuna ba'di yu'minuna bi. Kita perhatikan lafaznya. Adapun orang-orang yang dirindukan oleh Nabi SAW, saudara kaum muslimin, adalah kelompok orang-orang yang datang setelah beliau. Orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan beliau, orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan beliau, akan tetapi beriman kepada Nabi SAW. Siapa yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah kita yang hadir hari ini di rumah Allah. Kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, akan tetapi sebelum kita terlahir, kita yang sebagai umat Nabi SAW, beliau telah merindukan kita, Pak. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak akan melangkahkan kakinya ke surga sebelum dia menunggu umatnya. Betapa cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan jelaskan satu hadis yang mana Rasulullah SAW, beliau ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah," kalau tidak salah hadis sahih Bukhari Muslim, "Ya Rasulullah, ayu amali afdal?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama, kata para sahabat ini kepada Nabi. Kemudian kata Rasulullah, "As-salatu ala waqtiha." Kata Nabi, amalan yang paling pertama atau amalan yang paling utama yaitu diantaranya as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, solat ini perlu kita perhatikan, saudara kaum muslimin. Solat ini adalah sebuah kewajiban bagi kita, karena di dalam hadis disebutkan inna awwala yuhasabuna yaumal qiyamah as-salah. Pada awal khutbah tadi kita sampaikan, sesungguhnya kata Nabi SAW, Pak, inna awwala, sesungguhnya amalan yang paling pertama dihisab, ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala nanti pada hari kiamat kelak, as-salah, solat. Lalu bagaimana Ustaz, setelah kami solat kami bermaksiat lagi? Fatubu ilallah, taubat lagi. Karena ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya solat, saya beribadah, kemudian saya bermaksiat ya Rasulullah." "Taubat lagi," kata Rasulullah. "Kemudian saya solat, bermaksiat lagi, taubat lagi." Berapa kali? 3 kali disuruh oleh Nabi, taubat lagi, kata Nabi SAW. Ampunan Allah, saudara kaum muslimin. Jikalau sekiranya kita datang menghadap Allah dengan dosa, dengan sepenuh lautan, sepenuh gunung, maka ampunan Allah seluas langit dan bumi. Bukankah Allah sebutkan innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, saudara kaum muslimin. Dalam hadis kullu bani Adam khata'in, kata Rasulullah, setiap anak Adam itu memiliki kesalahan. Kalau kita ingin mencari manusia yang sempurna tanpa salah, maka kita tidak akan menemukan teman, maka kita tidak akan menemukan manusia yang tanpa salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah yaitu ketika dia bersalah dia bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, solat tadi, saudara kaum muslimin, karena ini amalan yang pertama Allah hisab pada hari kiamat kelak, maka perhatikan solat kita. Apakah solat kita cebolong-bolong atau cuma hari Jumat saja, saudara kaum muslimin? Bukankah Allah sebutkan yauma la yanfa'uhu wala banun, hari ketika tidak bermanfaat lagi anak-anaknya, hartanya tidak bermanfaat, saudara kaum muslimin, kecuali amal soleh yang kita miliki. Bahkan di dalam Al-Quran surat Abasa Allah sebutkan fa'idza ja'atis sakhah, fa'idza ja'atis sakhah, apabila datang hari kiamat, kata Allah, yauma yafirul mar'u min akhi, hari ketika seseorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dia akan lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banih, dia akan lari dari teman-teman dan anak-anaknya. Pertanyaannya, saudara kaum muslim, pada hari kiamat kelak, padahal kita berada di depan ibu kita, di depan anak kita, kita lari. Kenapa? Kata Allah, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di hari itu kita disibukkan dengan urusan kita masing-masing. Kemudian sahabat tadi bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu amalin afdal?" Ya Rasulullah, tadi
as-salatu ala waktiha. Yang pertama salat tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua summa al-jihadu fi sabilillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Saudara kaum muslimin, jangan sampai kita memahami jihad itu hanya sekedar perang, tidak saudara kaum muslimin. Dari rumah, bapak-bapak, saudara kaum muslimin yang hadir hari ini dari rumah pergi ke tempat bekerja, saudara kaum muslimin, untuk menafkahi anak dan keluarganya, itu jihad saudara kaum muslimin. Jadi jihad bukan hanya sekedar perang. Kemudian sahabat tadi bertanya lagi, ya Rasulullah, ayyu amalin afdal? Albirru walidain. Perhatikan yang ketiga ini saudara kaum muslimin. Yang ketiga ini kata Nabi, albirru walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua atau berbakti kepada orang tua. Jikalau sekiranya hari ini saudara kaum muslimin, orang tua kita masih ada, maka berikan kabar kepada mereka, telepon mereka setiap hari saudara kaum muslimin. Kenapa? Karena ada salah seorang syekh di Saudi. Beliau sedang mengisi kajian saudara kaum muslimin. Ketika di dalam kajian orang tuanya nelpon, kemudian dia angkat teleponnya, orang tuanya nyuruh pulang, dia pulang. Karena mereka tahu bahwasanya surga mereka terdapat kepada kedua orang tuanya. Ridullah fi ridho walidain, keridhaan Allah terdapat kepada kedua orang tua kita. Ketika orang tua ridho dengan anaknya saudara kaum muslimin, malaikat mana yang berani menyiksanya? Bagaimana Ustaz sekiranya kami, orang tua kami yang telah tiada Ustaz? Ketika orang tua kita telah mendahului kita saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam hadis disebutkan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Apabila meninggal anak putra Adam, yaitu anak Adam, putuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Di antaranya waladun saleh yad'u lahu, yaitu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi jikalau sekiranya orang tua telah mendahului kita saudara kaum muslimin, yang mereka tunggu di alam barzah, yang mereka tunggu di alam roh, yaitu doa dari anak-anaknya, sedekah dari anak-anaknya, amal baik dari anak-anaknya, itu yang mereka tunggu saudara kaum muslimin. Mungkin kita tidak bisa lagi mentransfer uang kepada mereka, tapi kita bisa memberikan pahala kepada orang tua yang telah mendahului kita saudara kaum muslimin. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda tadi, ridullah fi ridho walidain, keridhaan Allah terdapat kepada kedua orang tua. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana hadis Nabi tadi yang telah kita dengarkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waktiha, yaitu amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu salat. Maka perhatikan salat kita saudara kaum muslimin. Jangan meninggalkan salat saudara kaum muslimin. Kenapa? Karena di alam kubur sana, di dalam Al-Quran disebutkan, qalu lam naku minal musallin. Mereka orang-orang yang telah meninggal dunia menyesal, minta kepada Allah, ya Allah kenapa kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang sholat. Mereka menyesal saudara kaum muslimin. Kemudian al-jihadu fi sabilillah, amalan kedua yang Nabi sampaikan kepada kita, yaitu jihad fi sabilillah. Kita berjuang di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang suami berjuang untuk menafkahi anak-anaknya, maka carilah harta yang halal.
Kenapa? Karena kehalalan harta kita saudara kaum muslimin akan berpengaruh terhadap sikap dan tingkah laku anak dan keluarga kita. Kemudian yang terakhir tadi kita sampaikan albirru walidain, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Jikalau sekiranya orang tua kita masih ada saudara kaum muslimin, perhatikan mereka. Wallahi saya sendiri saudara kaum muslimin, saya menelpon ibu saya setiap hari, saya memberikan kabar kepadanya setiap hari saudara kaum muslimin, karena kita tahu keridhaan Allah tabaraka wa taala berada kepada kedua orang tua kita. Jikalau sekiranya mereka telah mendahului kita, jangan lupa kita sisipkan sedikit dari harta kita, kita sedekahkan untuk mereka. Kita berikan Quran kepada yayasan, kita sedekahkan harta kita untuk mereka, kita doakan mereka saudara kaum muslimin. Salah satu tanda kata para ulama anak soleh yaitu anak yang dia mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya wafat. Apalah gunanya harta begitu banyak jikalau sekiranya harta kita miliaran, triliunan saudara kaum muslimin, sedangkan orang tua kita tidak kita doakan, kita tidak memberikan doa kepadanya, padahal mereka di alam kubur membutuhkan doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minkum wal amwat. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Gaza. Allahumma rabbana taqabbal du'a. Allahumma rabbana taqabbal du'a. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.